Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Pendidikan Kimia 2018, kelas Palembang, Universitas Sriwijaya, yang beranggotakan saya sendiri, Nani Mariliati. Saya Maftu Ghazali. Saya Rianda Marta Derici. Akan mempraktikkan praktikum tentang pembuatan Virgin Coconut Oil atau VCO. Tujuan kita pada praktikum kali ini adalah membuat virgin coconut oil dari enzim bromelin dan enzim papain. Teori percobaan. VCO atau Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa yang terbuat dari daging kelapa. Tanaman kelapa tumbuh di daerah tropis sehingga minyak kelapa juga disebut minyak tropis. VCO mengandung asam lemak rantai sedang yang mudah diurai dalam tubuh. Kandungan asam lemak rantai sedang tersebut mempunyai kemampuan menjadi sumber energi di sel-sel tubuh manusia. Pembuatan VCO ada 6 cara, yaitu tradisional, pemanasan, pengasaman, sentrifugasi, pancingan, dan enzimatis. Pembuatan VCO dengan cara enzimatis merupakan pembuatan VCO dari santan kelapa dengan bantuan enzim. Ikatan protein minyak yang berada pada emulsi santan bisa dipecah dengan bantuan enzim, yaitu enzim protase. Salah satu enzim yang dapat digunakan untuk memecahkan ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak adalah enzim bromelin yang terdapat pada buah nanas. VCO yang dihasilkan dari proses enzimatis memiliki keunggulan antara lain VCO berwarna bening. Kandungan asam lemak di dalam VCO tidak banyak berubah sehingga khasiatnya tetap tinggi. Tidak mudah tengik karena komposisi asam lemaknya tidak banyak berubah. Alat yang digunakan: timbangan, gelas, wadah, plastik bening, saringan, kertas saring. Bahan yang digunakan: kelapa, air, enzim papain, enzim bromelin. Prosedur percobaan. Pada tahap pertama, kita masukkan parutan kelapa ke dalam wadah. Kemudian, kita tambahkan air. Setelah itu, kita lakukan pemerasan sampai air santan dari buah kelapa keluar. Pada tahap selanjutnya, kita lakukan proses penyaringan. Ini bertujuan untuk memisahkan santan dengan ampas kelapa. Pada tahap selanjutnya, santan akan kita masukkan ke dalam wadah plastik. Hal ini bertujuan agar memisahkan air dengan skimnya. Setelah didiamkan selama 15 menit, terbentuklah dua lapisan. Lapisan bawah adalah air, sedangkan lapisan atas adalah skim dari santan kelapa. Setelah terbentuk dua lapisan, selanjutnya kita buang air yang berada di bawah.
Selanjutnya, skim yang kita dapatkan, kita timbang terlebih dahulu. Di sini kita dapatkan beratnya sebanyak 147 gram. Selanjutnya, skim yang kita dapatkan, kita timbang. Kita dapatkan berat sebesar 148 gram. Setelah kita melakukan proses penimbangan, selanjutnya kita akan mencampurkan enzim bromelin yang telah kita dapatkan ke dalam skim. Selanjutnya, kita masukkan enzim papain ke dalam skim. Setelah masing-masing dicampurkan, enzim bromelin dan papain kita diamkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah didiamkan kurang lebih 24 jam, masing-masing terbentuk 3 lapisan. Lapisan yang atas adalah VCO, lapisan tengah adalah blondo dari skim, dan yang paling bawah adalah lapisan air. Setelah dilakukan proses penyaringan, kita dapatkan VCO sebanyak kurang lebih 10 ml. Setelah proses penyaringan, skim santan dengan enzim papain didapatkan VCO sebanyak kurang lebih 6 ml. Pembahasan. Pembuatan VCO, metode kombinasi enzimatis dan fermentasi, dilakukan dengan menambahkan enzim bromelin dan papain ke dalam krim santan kelapa. Bromelin dan papain merupakan enzim yang tergolong ke dalam kelompok glikoprotein dengan rantai peptida sehingga dapat diidentifikasi berdasarkan gugus protein. Sisi aktif dari enzim mengandung gugus sistein dan histidin yang penting untuk aktivitas enzim. Proses oksidasi terjadi karena adanya oksigen yang bereaksi dengan asam lemak tidak jenuh. Proses oksidasi juga akan dipercepat dengan adanya katalis. Sebagai sumber enzim, mengandung mineral yang dapat berfungsi sebagai katalis. Krim santan yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari daging buah kelapa. Pengeluaran santan dari daging buah kelapa diawali dengan pemotongan daging menjadi ukuran yang lebih kecil, yaitu dengan proses pemarutan 2 buah kelapa menggunakan mesin parut. Pemarutan dimaksudkan untuk memperluas permukaan dan merusak dinding sel sehingga minyak dalam daging kelapa keluar. Kemudian pati kelapa yang didapat disaring untuk memisahkannya dari ampas dan diperoleh 1,8 kg. Pati kelapa. Selanjutnya pati kelapa yang diperoleh didiamkan dalam plastik transparan selama 15 menit sampai terpisah menjadi 2 fase, yaitu fase air yang jernih di bagian bawah dan fase skim atau kental yang berwarna putih susu di bagian atas. Setelah itu ditimbang untuk skim yang akan dicampur dengan bromelin sebanyak 147 gram dan untuk papain 148 gram. Setelah didiamkan kurang lebih 24 jam, masing-masing terbentuk 3 lapisan. Lapisan yang atas adalah VCO, lapisan tengah adalah blondo dari skim, dan yang paling bawah adalah lapisan air. Terjadi pemisahan ini karena di dalam sistem emulsi minyak air, protein membungkus butir-butir minyak dengan suatu lapisan tipis, sehingga butir-butir tersebut tidak dapat bergabung menjadi satu fase kontinu. Jenis ekstrak enzim alami berpengaruh nyata terhadap bilangan peroksida VCO. Sedangkan lama penyimpanan dan interaksinya dengan jenis ekstrak enzim tidak berpengaruh. Bilangan peroksida terbentuk akibat terjadinya proses oksidasi pada minyak. Setelah proses penyaringan didapatkan VCO untuk enzim bromelin adalah 10 ml dan enzim papain yaitu 6 ml. Kesimpulan pada praktikum kita kali ini didapatkan virgin coconut oil dari enzim bromelin sebanyak 10 ml dengan rendemen sebesar 9,11% dan
virgin coconut oil dari enzim papain sebanyak 6 mili dan rendemen sebesar 5,4%. Demikian praktikum yang kami lakukan mengenai pembuatan virgin coconut oil atau PCO dengan menggunakan enzim papain dan enzim bromelin. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.